Sedangkan yang di tempatnya Nazarudin terang tuh, dari jendela atas itu ya. Berarti dia masih siang tuh. Nah, kalau sebagai investigator tuh udah bisa ngebaca, ini berarti terjadi perbedaan waktu kan. Perbedaan waktu Metro TV malam jam 9, dia siang terang, berarti di mana negara mana tuh? Nah, kira-kira di negara mana tuh kan? Nah, itu pasti bukan Indonesia tuh, karena beda waktu kan. Antara Indonesia gelap, dia terang. Berarti kan kalau nggak di Eropa, Timur Tengah, yang masih terang itu kan. Nggak mungkin di Australia, kalau Australia lebih pagi lagi ya. Kalau Indonesia jam 9 malam, berarti Australia mungkin sekitar jam 12-an. Nah, ini masih terang benerang nih, berarti kalau nggak di negara-negara Timur Tengah atau di negara Eropa atau di Amerika. Nah, ternyata dari hasil Skype, berarti pakai apa tuh? Pakai jaringan internet ya. Nah, bisa ketahuan tuh. Berarti ada internet protokol address-nya, ada IP address-nya. Ada di mana nih dia nih kan? Nah, itulah kebodohannya dia kan. Ya kalau dari sudut investigasi, wah kebodohan dia nih kan. Dia kok bisa pakai Skype kan. Kalau saya sebagai investigator kan pakai gitu. Wah ini akhirnya dia muncul juga nih, ngasih jejak. Tadi ya, ngasih jejak. Dengan IP address itulah bisa ketahuan dia ada di mana posisinya. Nah, ternyata ada di negara Kolombia. Negara Kolombia itu ada di Amerika mana? Latin ya, Amerika Latin, Amerika Selatan lah. Apakah kita bisa memulangkan dia seketika ataupun ini apa namanya dengan segera pada saat dia ada di jurisdiksi negara lain? Kita nggak punya kekuatan, ya, penegak hukum Indonesia nggak punya kekuatan untuk bertindak di negara lain. Nah, kalian kalau nggak pernah terjadi ya pelaku kejahatan melarikan diri ke luar Indonesia kemudian ditangkap oleh penegak hukum Indonesia di luar negeri, nggak bisa karena bukan jurisdiksi Indonesia. Sehingga harus minta bantuan penegak hukum di negara yang bersangkutan. Itu Nazarudin itu akhirnya ketahuan di negara Kolombia, Indonesia meminta bantuan penegak hukum di Kolombia. Ya, kejahatannya apa? Kejahatannya dia pemalsuan paspor. Bukan kejahatan korupsi, karena dia nggak melakukan korupsi di Kolombia. Dia melakukan kejahatan paspornya. Ya, akhirnya dia ditangkap oleh kepolisian dan imigrasi. Ya, jadi karena dia melakukan kejahatan terkait dengan paspornya di negara Kolombia, minta bantuan di Indonesia, kemudian ditangkap oleh imigrasi dan polisinya. Baru tuh ya, setelah ditangkap oleh penegak hukum di Kolombia, baru koordinasi nih antar penegak hukum lintas negara, ya negara itu, sehingga Indonesia akhirnya penegak hukum di Indonesia bersama antara KPK dan Polri ya menjemput Nazarudin di Amerika Latin, langsung dari Indonesia ke Kolombia. Ditangkap di mana? Ditangkap di bandara internasional. Setiap bandara internasional itu adalah jurisdiksi internasional. Jadi boleh. Nanti ditangkapnya di mana? Nanti petugas hukumnya Kolombia membawa Nazarudin, ada tuh di videonya ya. Membawa Nazarudin melintasi bandara itu, kemudian diserahkan di pesawat Indonesia. Karena pesawat Indonesia itulah jurisdiksi bangsa Indonesia berlaku hukumnya. Jadi begitu diserahkan di tangga pesawat charter yang disewa oleh Polri dan KPK, maka langsung ditangkap Nazarudin itu. Kayak gitu ya prosesnya. Nunun Nurbaiti juga begitu sama. Nunun Nurbaiti itu mantan istri Wakapolri. Ya, mantan istri Wakapolri. Sama, melarikan diri kemana? Ke Thailand. Ya, begitu dia terdeteksi dari Thailand, ya, sama kasusnya imigrasinya dan polisi setempat menangkap Nunun Nurbaiti, kemudian diserahkan di pesawat Garuda Indonesia yang berangkat dari Thailand ke Jakarta. Diserahkan dia, ditangkap pesawatnya, begitu masuk ke pesawat Thailand, masuk pesawat Garuda Indonesia, langsung dilakukan penangkapan. Nah, kok bisa itu terjadi? Nah, karena ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu seperti apa? Nah, ini kita akan bahas ya dalam hal ini. Adanya kerjasama internasional untuk ya, memerangi
kejahatan korupsi. Ya, oke. Kita lihat ya. Nih ya. Nah, itu bisa terlaksana tadi itu ya. Penangkapan Nazarudin, penangkapan Nunu Nurbaiti, penangkapan Adrian Wauruntu, terakhir penangkapan siapa? Maulia Mari Pauline ya, Mari Pauline yang membobol Bank BNI Bayoran ya bersama Adrian Wauruntu. Kemudian yang kasus Jaksa Pinangki siapa namanya nih? Yang ininya pemberi suapnya? Aku lupa lagi nama pengusahanya tuh. Ya, jadi orang benar Joko Chandra, benar banget, thank you. Nah, itu bisa terjadi karena tadi ada kerjasama internasional. Ya, ada lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama untuk memerangi korupsi. Kasus Garuda Indonesia, ya, suap antara Rolls-Royce, ya, perusahaan di Inggris, ya kan, memberikan suap kepada Emir Sashatar, ya, sebagai direktur utama Garuda Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pesawat Garuda Indonesia yang dibeli oleh Garuda Indonesia itu memakai mesin Rolls-Royce. Ya, ada maksudnya, ada kepentingannya. Ya. Nah, ini coba kita lihat ya, kerjasama instrumen internasional ya, bisa mencegah, bisa menindak ya. Kenapa nggak mau ini dia? Nah, oke. Ada beberapa lembaga ya yang sangat concern terkait dengan pemberantasan korupsi ya di dunia ini. Ada PBB United Nations ya, United Nations, ada OECD ya. Ini dunia bisnis ya, dunia bisnis yang bersepakat memerangi kejahatan-kejahatan, gak hanya korupsi ya, terorisme, kemudian people smuggling juga. Ya, ada World Bank, ada masyarakat Eropa. Nah, Indonesia kok ini ya tertinggal terus ya tadi ya karena ini apa namanya supaya sadar nih kalian generasi yang akan mengisi ini pembangunan nih ya, termasuk juga berkomunikasi dengan dunia internasional nih. Kita nggak boleh inferior, ya tidak boleh merasa rendah diri bahwa kita sudah memiliki banyak kemajuan dalam memberantas korupsi. Ya, ini lembaga-lembaga yang concern terhadap pemberantasan korupsi. Nah, menurut mereka ya ada beberapa pendekatan, ya ada beberapa pendekatan yang dipergunakan ya untuk ya mencegah korupsi ini. Ya, pertama bottom up approach, ya pendekatan dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas maksudnya seperti apa nih? Nah, di sini berarti yang yang disadarkan adalah masyarakat. Ya, basicnya adalah pemikirannya adalah pada saat masyarakat sadar, ya paham bahwa korupsi adalah kejahatan, ya, sehingga mereka awareness, mereka peduli, ya mereka peduli bahwa kejahatan itu terjadi dan merugikan mereka. Nah, maka di sini tahapannya adalah mereka diberikan pemahaman, ya, diberikan pengetahuan, diberikan pengertian, ya, diajak diskusi bahwa korupsi ini kejahatan, ya, sehingga harus diperangi, harus diberantas. Kemudian membangun kerjasama, membangun jaringan, ya, membangun networking, ya, antara masyarakat, ya, atau perwakilan masyarakat, ya, dalam hal ini bisa bentuknya macam-macam, ya, civil society organization, CSO khususnya, ya banyak ya, ada ICW, ya kan, ada Transparansi Internasional Indonesia, ya ada apa tuh Budget Watch, ya kan, ada apa namanya Perludem ya, Perhimpunan Masyarakat Demokrasi itu ya yang mengawasi proses politik ya di Indonesia. Ada apa lagi? Imparsial, ya kan, imparsial yang terkait dengan penegakan hukum, ya kan. Ada LBH, ya, Lembaga Bantuan Hukum yang concern terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Ini kan semua civil society nih, ya, masyarakat yang berusaha untuk mencerdaskan masyarakat yang lain, ya. Nah, ini perlu dibangun nih networking antara
civil social organization, masyarakat bersama pemerintah, ya, supaya tadi ya mereka memiliki kesadaran yang sama antara pemerintah dan masyarakat bahwa korupsi ini sebuah kejahatan, ya. Oke. Nah, kemudian disediakan data-data. Ya, data-data nih, ya. Kenapa? Karena informasi kan bisa banyak, ya. Bisa dari misalnya proses penyusunan anggaran di pemerintah daerah. Itu kan data tuh, ya. Bagaimana mereka menyusun RAPBD, ya. Bagaimana mereka menentukan skala prioritas, ya. Bagaimana mereka mengajak partisipasi masyarakat, itu data semua tuh. Sehingga dibuka data itu. Ya, data itu dibuka, masyarakat bisa mengusulkan atau masyarakat bisa memberikan masukan, ya, kepada pengambil kebijakan, ya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan DPRD. Nah, ya, data-data makanya data-data tentang sekarang udah banyak banget, ya, bagus banget, ya, data tentang pengawasan, ya, ada tuh BPK punya tuh, ya. Kalian kan nyusun KTTA juga salah satunya ada yang dia berdasarkan hasil audit BPK, ya, melihat bagaimana perkembangan audit suatu daerah. Ada di BPK. Kemudian Mahkamah Agung nih, ya, memberikan akses data tuh ke kita tuh. Saya mendownload dari portalnya Mahkamah Agung tuh, mencari kasus-kasus nih. Itu data tuh, ya. Supaya masyarakat cerdas, ya kan? Masyarakat paham. Oh, ternyata korupsi macam-macam kayak gini. Nah, datanya itu dibuat, ya. Nah, kemudian baru dilatih, ya. Ini kita nih hari ini, ya, melatih diri kita supaya paham, ya, apa kejahatan-kejahatan korupsi itu, ya, penyebabnya apa nih, ya kan? Kenapa bisa terjadi? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ya, itu kan merupakan tahapan nih dalam rangka memberikan pengetahuan, ya, melatih pada masyarakat, khususnya masyarakat stan nih, ya kan, yang akan berkecimpung nanti di pemerintahan, ya. Kenapa? Karena akan mengelola keuangan negara kan gitu. Nah, itu diberikan kesempatan mereka untuk dilatih, diberikan pendidikan-pendidikan, ya, short course. Nah, World Bank juga banyak tuh data-datanya tuh, ya. Kamu kalau bisa masuk ke portalnya World Bank, wah, macam-macam datanya tuh. Mau data keuangan atau data ekonomi di sebuah negara, bagus banget dia tuh, ya. Bagus banget, ya. Nah, itu ininya. Jadi pelatihan, ya. Jadi dikasih awareness masyarakatnya, ya kan, kemudian membangun jaringannya, ya kan, supaya mereka berinteraksi, kemudian datanya disediakan, ya, semua jaringan data dibuka aksesnya, kemudian dilatih orang-orangnya, ya, supaya mereka bisa paham, ya, apa itu korupsi, bagaimana mencegahnya, termasuk partisipasi mereka, ya, dalam mencegah korupsi. Nah, kemudian ya, harapannya nanti mereka bisa menyusun action plan-nya sendiri, ya, bisa membuat rencana-rencana program, ya, rencana-rencana kerja secara mandiri, ya, dari masyarakat itu supaya bisa berpartisipasi aktif, ya, dalam memerangi korupsi. Nah, itu yang bottom up tuh. Jadi boleh katakan empowering society, ya, memberdayakan masyarakat dari sudut pendekatan bottom up itu, ya, bottom up-nya. Nah, bagaimana dengan ada juga pendekatan sebutnya dengan top down, ya. Dalam hal ini adalah pendekatan yang sifatnya dari atas, ya, tentunya dari penguasa, ya, dari pemerintah. Maka pendekatan yang dilakukan adalah melakukan revitalisasi kalau sekarang istilahnya, ya, atau reformasi. Ya, ini saya reformasi dulu, reformasi segala bidang, ya. Reformasi di bidang hukum, ya kan. Reformasi di bidang hukum itu apa aja? Proses pembuatan hukumnya diperbaiki, ya. Ada naskah akademik, ya, ada perdebatan antar masyarakat dengan dunia akademisi, ya, bagaimana menyusun undang-undang yang bagus, ya. Kemudian penegak hukumnya diberdayakan, ya. Seperti apa bentuknya? Kesejahteraannya diperbaiki, ya, fasilitasnya diperbaiki, independensinya diperbaiki. Itu kan dari aspek hukum tuh, ya, dari aspek hukum mulai dari norma hukumnya sampai dengan penegak hukumnya diperbaiki, direformasi. Aspek politik juga sama, ya. Politik misalnya apa? Proses rekrutmen calon-calon pemimpin, ya, yang dilakukan oleh partai politik. Kemudian proses penentuan
kepemimpinan ya, melalui apa? Melalui pemilu, melalui pilkada, diperbaiki itu ya. Apa namanya? Kegiatan-kegiatan apa aja boleh dilakukan, kegiatan-kegiatan apa aja dilarang. Itu kan mencoba untuk membangun dari aspek politik. Ya. Aspek ekonominya juga diperbaiki ya, kayak Kementerian Keuangan ini sudah banyak sekali melakukan reformasi birokrasi ya, reformasi apa namanya, misalnya pajak itu kan dulu masih ada Karipa ya, sekarang udah nggak ada Karipa, semua nyebutnya kantor pelayanan ya, kantor pelayanan pajak. Ya, di situ ada pengawasan ya, ada pelayanan. KPPN juga sama dulu KPKPN, KPKN, KPKN, kantor pembenahan dan kas negara, KPKN dulu nyebutnya. Sekarang KPPN, ya, kantor pelayanan perbendaharaan negara. Itu kan contoh-contoh memperbaiki ya, memperbaiki supaya ekonomi tumbuh, supaya ekonomi cepat bergerak. Ya, jadi menurut top down ini maka semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan itu direformasi. Ya, tidak hanya terbatas dari aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun administrasi pemerintahan. Semuanya itu dilakukan reformasi ya, sehingga nanti berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada dua jadinya itu ya. Pendekatan bottom up atau pendekatan top down nih ya. Nanti kita akan diskusi nih ya di akhir sesi nih ya. Apa nih kira-kira di antara dua pendekatan itu yang apa namanya paling bagus lah atau yang memberikan dampak lebih luas lah kan gitu ya. Nah, kemudian ya ini juga ya ada beberapa lembaga-lembaga swadaya ya internasional khususnya ya yang memberikan atensi ya, memberikan perhatian juga terkait dengan pemberantasan korupsi ini ya. Transparansi Internasional ini udah terkenal banget ya, terkenal banget. Kemudian ada TIRI ya. TIRI yang berkaitan dengan menanamkan integritas kepada orang-orang yang terdidik ya kan gitu. Nah, Transparansi Internasional sudah ini ya, sudah mendunia lah ya. Ibaratnya dia ini kan yang sering ya, yang setiap tahun ini ditunggu nih ya. Ditunggu ininya apa namanya hasil risetnya dia tuh. Ya, hasil pendalamannya dia tuh terkait dengan tingkat korupsi di sebuah negara. Ya. Indonesia bagaimana kondisinya? Wah, sudah banyak kemajuan. Ya, walaupun di akhir-akhir tahun ini ada apa namanya, ada kemunduran ya. Kayak Syahrini ya, apa lagunya? Maju mundur cantik gitu ya. Kayak gitu ya. Lagu-lagu Syahrini. Jadi kita udah banyak kemajuan tuh ya di tahun 2000-an ya 2000 awal kita paling skornya 1,9 ya atau 19 atau 20. Boleh dilihat nanti ini apa. Tanya Om Google aja udah banyak tuh ya. Nah, di tahun 2004 ya terjadi pergantian kepemimpinan ya dari Ibu Megawati ke Pak Bambang Yudhoyono ya, Pak SBY. Itu kalau nggak salah skornya sekitar 23 ya kalau nggak salah ya. 23 atau 24 saya lupa tuh ya. 23, 24 pokoknya. Nah, tapi di akhir kepemimpinan beliau ya, saya lupa pokoknya 22 atau 23 gitu ya. Antara itu loh. Nah, di akhir kepemimpinan beliau ya selama 10 tahun ya, skor kita udah banyak berubah nih. Udah di antara angka 34. Nih, ya. Ini boleh katakan skor kita yang tadi di bawah ya. Yang tadi di bawah ya, boleh katakan yang negara terbelakang lah ya. Saya sih nggak ragu untuk menyebut itu ya. Negara terbelakang dalam pemberantasan korupsi kan gitu ya. Karena menurut kalau udah skor 20 di bawah 20 gitu ya, itu istilahnya udah perpasif. Pasif itu sudah hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat ya. Sudah hampir menyentuh lah. Nah, udah banyak perbaikan nih ya, sehingga ini di tahun 2004 ya pada saat Pak SBY menyelesaikan periode kepemimpinannya itu ya, kita udah di skor 34 nih. Ya, di skor 34. Nah, terjadi pergantian kepemimpinannya kepada Pak Jokowi gitu kan ya. 2005 meningkat lagi ya, 36. Nah, ya. 2007 ya sama 2017 bukan 2007 ya. Udah 37 nih. Dan di 2018 sudah 38 malah. Nah, jumlahnya itu di 2019 itu sudah 40 kita ya, sudah di angka menengah tuh.
ya sudah mendekati banyak kemajuan ya kan, dan angka 40. Berarti kan boleh katakan kita sudah lepas landas lah mau di negara yang moderat ya kan gitu ya terkait dengan korupsi ini. Bukan lagi terbelakang gitu kan. Bukan lagi terbelakang. Sayangnya kan gitu. Sayangnya di 2020 malah terjadi kemunduran ya. Di 2020 kita malah turun lagi ke angka 2017 ya sebanyak 37 lagi ya. Kenapa demikian gitu ya? Kok bisa muncul kemunduran ya? Itu ada sebab-sebabnya ya, ada sebab-sebabnya. Tidak bisa kita harus pelajari ya kenapa kok mundur pemberantasan korupsi di periode 2019 dan 2000 ini 20 itu. Nah, sebabnya apa nih ya kan? Bentar ya. Tadi saya tanya nih ya, saya download, tapi hasilnya kurang bagus nih sebentar ya. Nih ya, kalau kita lihat berita di sini ya di hasil di awal tahun ini ya, kita turun nih di 2020 indeks kita jadi 37 lagi, yang tadinya 40. Apa sebabnya nih? Ya kan gitu ya. Sebabnya macam-macam. Ya. Ini agak jelek tulisannya ya. Bentar ya, ada ajan ya. Bentar loh, ada ajan. Bentar. Oke. Nih ya, kenapa kok bisa ini Bentar. Bisa terjadi penurunan nih ya. Ini ada beberapa indikatornya nih ya. Kalau kita lihat dalami lagi nih, indikator political risk service ada nih ya. Sistem perpolitikan ya. Oke, itu turun ya. Turun dari 58 ke 50 di 2020. Ada indikator competitiveness ya. Tingkat kemampuan kita berkompetisi di dunia internasional. Ya, dari 48 jadi 43. Oh ya. Ada global insight country rating ya. Berkaitan dengan resiko perusahaan ya dalam menjalankan bisnisnya ya, khususnya resiko terkait dengan praktek suap ya atau praktek korupsi. Ya. Turun dia tuh ya dari 47 ke 35, banyak banget nih ya, sampai 13 poin ya. Ternyata di 2019-2020 praktek bisnis di Indonesia ini beresiko terkait dengan ini, suap ya. Kemudian ada indeks yang dikeluarkan oleh Persi ya, terkait dengan demokrasi ya, khususnya
korupsi dunia politik, ya, yang berkaitan dengan politik, ya, di DPRD, ya, itu juga menurun, ya, dari 28 ke 26, ya. Ini indeks-indeks yang membuat kita turun, ya. Sedangkan yang stagnan, ya, yang nggak naik maupun turun, itu berkaitan dengan ini apa indeks ini apa World Justice Project, ya, yaitu indeks bagaimana penegak hukumnya, kepolisian, kejaksaan maupun hakim itu menyalahgunakan kekuasaan, ya, untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian ada juga Economist Intelligence Unit Country Rating, ya. Ini berkaitan dengan transparansi, ya, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Terus stagnan juga tuh, jadi semuanya turun, ya. Yang ini 3 stagnan. Ada yang naik nggak? Ada 1, ya. Yang naik 1 katanya. Yang naik itu adalah World Justice Project, ya. Yang naik 1. Jadi secara umum memang 2020 itu semua indeks-indeks kita turun, ya. Mulai dari indeks kerawanan praktek korupsi dunia usaha, indeks competitiveness, ya kan, indeks demokrasi, ya, indeks apa namanya macam yang lain, ya, aku lupa lagi tadi, ya, itu turun semua tuh, turun semua, yang nanti ujungnya tergambar dari IPK kita, ya, yang secara kumulatif turun dari 40 di 2019 menjadi 37, ya, di 2020. Saya nggak tahu 2021 nih, kita lihat nanti, ya, apakah bisa meningkat kembali atau stagnan. Kita lihat nanti, ya. Kita harapkan meningkat, ya. Oke. Nah, ini, ya, ini gambaran dunia internasional nih, ya, gambaran internasional terkait dengan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kalau TIRI berkaitan dengan mengedukasi, ya, mengedukasi dunia perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi itu supaya mereka sadar, ya, bahwa korupsi bisa menjadi kejahatan ataupun akan menimpa mereka, khususnya pada orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, ya. Tadi contoh ini Pargono aja S2 kan, itu kan menggambarkan bahwa pelakunya orang yang berpendidikan kan gitu, ya, master rata 2 tuh. Oke. Nah, diharapkan dari program ini, ya, TIRI berpandangan bahwa nanti mereka bisa dibekali, ya, kalian termasuk saya juga, ya, dibekali apa itu korupsi, kejahatan seperti apa, jadi paham, sehingga harapannya jangan terlibat kalau udah paham gitu, ya, jangan terlibat, justru kalau bisa menjadi ini kan orang-orang yang mampu mendorong peningkatan kemampuan untuk memerangi praktek korupsi. Ya. Nah, di selainnya beberapa negara nih punya nih yang namanya UNCSC, ya. Jadi dunia internasional itu sudah menyepakati, ya, sudah menyepakati adanya konvensi untuk memerangi praktek korupsi ini, ya. Nah, itu ditandatangani oleh 140 negara. Berarti banyak negara yang mengikatkan diri, ya, untuk memerangi praktek korupsi itu. Termasuk yang tadi, ya, Kolombia ikut berpartisipasi dalam memerangi praktek korupsi, ya. Sehingga ini makanya dia bersedia tuh, ya, bersedia menangkap pelaku kejahatan, ya, walaupun kejahatan korupsinya di Indonesia, dan dia mencari celah, ya, mencari celah hukum yang mana yang bisa dipakai untuk menangkap si Nazarudin ini. Kan Nazarudin korupsinya di Indonesia, ya, bagaimana Kolombia menangkap, kan bukan terjadi di negara Kolombia kan gitu, ya. Nah, dicarilah celah-celah hukum untuk bisa menangkap Nazarudin. Dalam hal ini apa? Celah di aspek imigrasinya, ya, sehingga Nazarudin bisa ditangkap oleh penegak hukum di Kolombia dengan catatan kejahatan apa? Dia kejahatan keimigrasian.
Ya, kejahatan keimigrasian, dia masuk ke negara lain ya, ataupun paspornya dicabut ya, sehingga dia masuk ke negara lain itu tanpa prosedur yang resmi. Nah, itu bisa dijerat tuh dengan undang-undang keimigrasian di negara Kolombia. Makanya berani ditangkap tuh oleh imigrasi dan kepolisian Kolombia. Ya. Nah, setelah itu baru bisa diserahkan ke Indonesia supaya tadi ya bisa diadili di Indonesia. Nah, ini salah satunya. Jadi ada dari dari konvensi ini Indonesia mengikatkan diri juga ya. Jadi kalau ada nanti pelaku korupsi dari negara lain gitu kan, lari ke Indonesia, bisa nanti kalau kerjasama untuk memulangkan pelaku kejahatan itu ke negara asalnya. Nah, ini dia ya. Kemudian OECD ya mempelopori bagaimana supaya praktek-praktek korupsi ya, khususnya bagi pejabat publik asing itu bisa juga dipidana. Ya, bagi pejabat publik asing ya, misalnya ini apa namanya ASEAN gitu ya. Ini kan kita punya organisasi ASEAN kan gitu ya. ASEAN ada pejabat publiknya kan, ada pejabat asingnya kan, ada yang dari Singapura, ada yang dari Kamboja, ada yang dari Myanmar ya kan di ASEAN itu. Nah, itu juga kalau dia melakukan kejahatan ya, itu bisa disidik tuh ya, bisa dilakukan penegakan hukum. Kalau khususnya terkait dengan korupsi, khususnya bribery ya, suap menyuap. Oke. Nah, kita juga melakukan kerjasama ya, melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga kita ya. Ada yang namanya Office of Ombudsman Filipina nih ya. Nah, saya belum pernah menerima ini nih ya. Saya pernah menerima ini nih ya, mendampingi pimpinan menerima komisioner ya, ketua dan wakil ketuanya dari SPRM ya. Punya Malaysia nih ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, kalian kalau lihat video atau film ya, Ipin Ipin ada tuh ya. Ini pernah datang ya, saya pernah dampingi ya. Mereka appreciate banget dengan KPK. Ya. Mereka waktu itu ingat banget saya, mereka belajar bahwa KPK ternyata punya penuntutan ya, dia bilang gitu ya. Maksudnya kan di KPK ini proses penyidikan dan penuntutan di bawah satu institusi. Nah, ini KPK nih. Ya, mereka agak appreciate banget ya, berharap kalau Malaysia bisa seperti kalau SPRM bisa seperti KPK ini lebih cepat ya, lebih cepat ininya speed untuk memberantas korupsi di Malaysia ya. Walaupun mereka udah tinggi loh. Indonesia di tataran angka 30-an ya, mereka sudah di angka 50-an nih. Ya, mereka udah di angka 50-an. Nah, ini kemudian ICAC. ICAC nih punyanya Hong Kong nih. Ya, punyanya Hong Kong ya. Ini gurunya KPK nih. Ya. Jadi KPK Indonesia itu banyak melakukan benchmarking atau proses pendirian KPK ini ya banyak dipengaruhi oleh lembaga seperti ICAC. Ya. Jadi boleh katakan sebelum KPK berdiri, studi banding kita ya gitu ya, studi banding kita di ICAC ini. Sehingga KPK seperti dibentuk ya seperti organisasi ICAC. Ya, punya Hong Kong nih. Waktu tahun berapa ya? Saya lupa 2019 2018 gitu ya, saya lupa. Kita pernah mendatangkan mantan komisioner ICAC namanya Tony Kwok. Ya, dia memberikan jadi kampus STAN bekerja sama dengan Ikatan Alumni ya, Ikatan Alumni PKN STAN ya, IKA STAN ya, yang dalam ini diketuai oleh Pak Helmi Yahya. Itu pernah kerjasama nih dengan mendatangkan mantan komisioner ICAC menjadi pembicara di seminar anti korupsi Hari Internasional ya. Hari Internasional Anti Korupsi di bulan, saya lupa Desember apa kalau nggak salah ya. Jadi kita menyediakan tempat aja di aula gedung G ya. Kemudian kebutuhan dari Tony Kwok, segala kebutuhannya dipenuhi oleh sponsor dana dari Amerika. Ya, kebetulan ada pengurus dana sponsor Amerika itu alumni kampus STAN ya. Dia menyediakan itu. Jadi kita menyediakan tempat aja.
Ya, pernah nih ya. Dengan ICAC saya saya ikut pelatihan dari ahli-ahli dari ICAC, pernah ikut ya. Nah, ini bagaimana kita mencoba untuk belajar ya, belajar saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan terkait dengan memberantas korupsi ya dari negara lain. Nah, bagaimana arti pentingnya ini ya UNCSC ya, karena kita sudah mengikatkan diri ya, kita sudah mengikatkan diri dengan UNCSC ini. Ya, bentuknya apa? Bentuknya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ini. Ya, kita membentuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pemberlakuan UNCSC ini. Ya, United Nations Convention Against Corruption. Ini kita berlakukan di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki kepentingan untuk melaporkan ya, perkembangan implementasi UNCSC. Ya. Oke, nanti ini apa namanya? Ini juga bisa jadi bahan ini kita diskusi ya, tapi nanti kita yang satu aja. Nah, apa sih UNCSC kan gitu ya? Kita lihat dulu ya. Isinya apa nih UNCSC ya, supaya kita paham. Kok bisa Nazarudin, Nunun Nubaiti, Aden Woruntu, Maria Pauline, ya, Enda Harja tadi ya, bisa dikembalikan ke Indonesia, ya, bisa dikembalikan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dia tuh, ya, mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Nah, dasar itulah yang bisa membuat kita bisa mengembalikan mereka, ya, membuat negara ini mampu menghadirkan pelaku kejahatan yang sudah melarikan diri, ya. Jadi tidak hanya penindakan, tapi juga aspek-aspek pencegahan, ya. Oke. Nah, ini yang bisa kita dapat ya, bahwa UNCSC ini legally binding ya bagi yang mengikatkan diri, mengikat bagi mereka yang mengikatkan diri. Ya, kan 2003 itu disetujui oleh PBB ya. Kemudian 2006 tadi ya, 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7 2006, Indonesia mengikatkan diri bahwa kita juga memberlakukan UNCSC itu. Ya, harapannya nanti bisa nih ya, dengan memberlakukan UNCSC kita bisa ya mengurangi ya, reduce ya berbagai jenis tipikal korupsi ya yang terjadi bisa melintasi antar negara ya, cross country borders ya, misalnya trading in influence ya, abuse of power ya, atau embezzlement ya, money laundering, nah, ini contohnya ya, atau kejahatan korupsi di private sector. Ini yang belum terjadi nih, private sector. Ya, embezzlement, money laundering sudah. Ya, jadi kan undang-undang kita tahun 1999 ya, 2001. Money laundering itu basicnya itu kejadiannya itu pada saat bom Bali. Ya, bom Bali tahun berapa tuh? 2002 kalau nggak salah ya. Yang banyak menewaskan turis-turis asing tuh. Ya, kalian tahun berapa lahir ya? 2000 atau 99? Mungkin kalian masih TK kali ya. Masih TK kejadian bom Bali. Jadi Bali pernah dibom oleh teroris ya. Terorisnya siapa? Terorisnya bahasa Indonesia sendiri gitu ya. Orang-orang yang salah jalan lah ya. Itu menewaskan banyak sekali orang-orang asing yang ada di Bali. Ya, itu tragedi ya, tragedi bagi bangsa Indonesia ini ya. Sehingga kita dicap sebagai negara ini apa yang menjadikan atau ada sebagian sangat kecil rakyatnya yang berpaham terorisme ya. Itunya melalui pendekatan money laundering, ininya pengungkapan kasus itu ya. Caranya bagaimana dana-dana itu dicari. Nah itu, maaf. Oke, ini terkait dengan sejarahnya UNCSC ya, efektif di 2005 ya, berlaku. Oke, ada sekitar 181 negara ya yang mengikatkan diri terkait dengan UNCSC ini ya, tapi ada 12 negara yang belum ikut ya, 12 negara yang belum ikut nih meratifikasi.
Ini negara-negara yang boleh katakan negara-negara kecil dan ini apa namanya maaf, ya tax haven lah ya, tax haven. Andorra, Barbados, Monaco ini kan negara-negara tax haven ya. Tax haven itu negara-negara yang bebas pajak ya, yang pajak. Atau negara-negara yang baru selesai perang gitu ya, kayak Somalia, Suriname kan gitu ya. Ini kan negara-negara yang baru selesai perang nih. Ya. Nah, ini negara-negara yang nggak mengikatkan diri tuh. Jadi kalau pelaku korupsi bisa lari ke negara ini ya. Negara ini susah ditangkap nih karena dia nggak mengingatkan diri terkait dengan UNCLC itu ya. Nah, memerangi korupsi ya juga butuh langkah-langkah yang strategis dan terencana, terukur. Ya, jadi kita tidak hanya menindak ya, butuh langkah-langkah mencegah juga nih. Ya, baik di tataran nasional maupun internasional. Ya kan? Kemudian juga butuh manajemen pemerintahan yang baik. Ya, jangan hanya sekadar menyalahkan kan gitu ya. Bagaimana membangun manajemen pemerintahan yang baik? Ya, tentu kerjasama juga dengan internasional. Kemudian butuh juga peraturan perundang-undangan ya. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu tadi disebutkan ya, tidak hanya secara norma itu bagus, juga secara penegakan hukum. Makanya di sini Indonesia perlu nih ya, Indonesia ikut menandatangani konvensi itu. Supaya harapannya tadi ya, langkah-langkahnya terukur, terencana, manajemen pemerintahannya bisa semakin bagus ya kan, penegakan hukumnya juga semakin bagus. Kenapa kita ikut ya dalam konvensi itu ya? Kan undang-undang tipikor lebih awal nih, ya kan? Lebih awal undang-undang tipikor itu ya, 2001 terakhir. Sedangkan ini 2003 mulai dibentuk perhatian internasional tuh 2005 efektif, sehingga antara kesepakatan internasional dengan undang-undang kita lebih awal ya, sehingga kita perlu menyesuaikan ya, kita perlu menyesuaikan dengan standar-standar internasional. Salah satunya apa? Salah satunya bagaimana mengembalikan aset nih. Ya, aset-aset yang dikorup oleh koruptor kan gitu, bagaimana bisa dikembalikan. Tadi ya, kayak Adrian Waruntu itu lari ke Australia itu bawa uang tuh ya. Maria Pauline juga lari ke Singapura bawa uang dia. Ya, Nazaruddin naik ke Kolombia juga bawa uang tuh ya. Bagaimana uang itu bisa kembali lagi ke negara kita nih. Nah, kita butuh peraturan-peraturan yang sesuai dengan praktek internasional. Kemudian money laundering tadi ya, money laundering munculnya belakangan nih. Sebelum setelah Undang-Undang Tipikor diimplementasikan, sehingga ada proses perbaikan undang-undang ini money laundering. Nanti kita bahas di ini ya, di pertemuan berikutnya. Maka sebelumnya pelaku korupsi itu tidak bisa dijerat dengan pasal money laundering sebelumnya. Nah, dengan UNCIC ini ya, di tahun 2010 kita mengeluarkan undang-undang baru ya, undang-undang tentang money laundering, di mana pelaku korupsi nanti bisa juga dijerat dengan pasal money laundering. Jadi samping dia dijerat dengan pasal korupsi, nanti ditambahkan lagi dengan pasal money laundering. Harapannya apa? Harapannya nanti harta yang dikorupsi itu bisa dirampas. Dan bisa dirampas untuk mengembalikan keuangan negara yang telah hilang, yang telah rusak oleh kejahatan korupsi tersebut. Itu ya latar belakangnya. Nah, makanya isi undang-undang ini cuma 2 pasal dia. Nah, cuma 2 pasal. Satu, pasalnya mengesahkan gitu kan, mengesahkan UNCIC ini ya dengan pasal ini reservation, maksudnya pasal yang ini. Pasal 66 itu maksudnya pasal yang tidak serta-merta bisa diimplementasikan, tapi butuh kondisi tertentu. Ya, disahkan. Yang kedua pasalnya pasal bahwa itu berlaku. Ya. Jadi pasal reservation ini berkaitan dengan kalau ada sengketa internasional. Ya, kita tidak serta-merta menyelesaikan sengketa internasional itu di Mahkamah Internasional. Ya, kita lihat dulu kepentingan bangsa Indonesia.
sebelum bersengketa di Mahkamah Internasional yang ada di Belanda itu, ya. Makanya kita memperlakukan pasal 66 itu dengan syarat. Dengan syarat itu kita nggak serta-merta maksudnya, ya. Kalau negara lain yang tanpa syarat berarti langsung. Kalau sengketa ke dunia internasional, ke Mahkamah Internasional. Kalau Indonesia enggak, maka Indonesia lihat dulu apakah ini bertentangan dengan kepentingan internasional atau tidak, ya. Nah, kemudian baru tuh ya ininya pokok-pokoknya ya. Nah, ini pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal UNCIC, ya. Pasal-pasal yang ada di apa namanya UNCIC mengaturnya apa? Satu nih ketentuan umum ya, ketentuan umum biasa lah ya, apa itu. Nih. Kemudian di bab 2 berkaitan dengan pencegahan-pencegahan, ya, tindakan-tindakan apa aja yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Misalnya ada lembaga independen KPK tuh misalnya gitu ya. Ada undang-undangnya kita udah punya, ya kan? Ada penegak hukum yang berintegritas sudah ada. Itu contoh-contohnya ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada kriminalisasi kepada pelanggarnya. Ya, jadi kalau orang yang melakukan kejahatan korupsi harus ada proses investigasi, ya, harus ada proses penegakan hukum. Itu di bab 2 tuh, ya. Nah, kemudian ada kerjasama internasional nih, ya. Kita udah meningkatkan diri tadi itu ya. Misalnya apa? Macam-macam ya. Ekstradisi, ya, mutual legal assistance itu kan bentuk-bentuk kerjasama internasional, ya. Bentuk-bentuk kerjasama internasional untuk bersama-sama memerangi kejahatan korupsi ini. Ya, kemudian ada pengembalian aset. Nah, ini sebelumnya belum diatur nih di Undang-Undang Tipikor ya. Makanya ini apa namanya itu diatur dengan money laundering itu ya, perampasan itu ya. Kemudian bantuan teknis dan pertukaran. Nah, tadi seperti yang kita kerjasama dengan SPRM ya, dengan ICAC ya, dengan Ombudsman Malaysia, macam-macam banyak ya. Saya waktu itu ini apa memberikan kesempatan diskusi kepada dari Afghanistan ya. Jadi yang belajar itu Indonesia itu Afghanistan ya, waktu itu mereka baru selesai perang ya, baru selesai dengan ininya dia perangnya aja. Ada satu pejabatnya ya, kebetulan dia belajar di Inggris tuh ya, jadi bahasa Inggrisnya bagus dia. Tapi orang Afghanistan ya. Dia belajar tuh bagaimana terkait dengan pencegahan korupsi di Indonesia ya. Kita diskusi cukup lama, 2 hari atau 3 hari gitu ya. Dia belajar tuh. Ada juga Timor Leste ya. Timor Leste tuh lama lagi dia tuh. Dia melibatkan ibaratnya KPK-nya inilah, KPK-nya Timor Leste lah, belajar 1 bulan tuh. 1 bulan tuh dia tuh belajar. Benar-benar mempelajari sistem yang bekerja di KPK. Mulai dari deputi pencegahan seperti apa, deputi penindakan seperti apa, ya dia pelajari itu 1 bulan penuh. Nah itu bentuk-bentuk bantuan teknis dan pertukaran informasi ya. Termasuk juga ini ya, apa namanya pertukaran informasi yang berkaitan dengan pelaku kejahatan tadi itu ya. Misalnya tadi ya, misalnya yang kejahatan Garuda Indonesia tuh ya, di mana tindak pidana korupsinya yang dilakukan oleh Rolls-Royce kepada Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Sassatar itu kan diawali dari proses penyidikan yang dilakukan oleh SFO-nya Inggris. Ya. Mereka melakukan investigasi, ya kan, secara mendalam, kemudian mereka berhasil membuktikan bahwa Rolls-Royce ini ya dalam melakukan bisnis ya di dunia internasional memberikan suap kepada individu-individu tertentu di negara-negara tertentu. Salah satunya adalah Indonesia. Salah satu Indonesia, dan Rolls-Royce mengakui itu. Ya, Rolls-Royce mengakui bahwa dia menyuap pejabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Sehingga setelah diakui oleh Rolls-Royce, baru Indonesia bisa bergerak ya, hebat ya. Negara lain udah lebih maju ya, Indonesia baru bisa bergerak, baru mengetahui setelah ada proses investigasi yang dilakukan oleh negara mereka, negara Inggrisnya. Setelah Rolls-Royce ngaku, baru tuh ya berkas-berkasnya Rolls-Royce itu ya diserahkan, khususnya yang berkaitan dengan Indonesia ya, yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Emir Sassatar ya, diserahkan ke Indonesia, baru proses hukum terhadap Emir Sassatar itu berjalan ya. Apa aja dia terima suap dari Rolls-Royce ya, hartanya apa aja, uangnya di mana aja, baru bisa berhasil. Baru terakhir kemarin ya, kalau nggak salah belum lama divonis tuh ya Emir Sassatar sebagai pelaku penerima suap.
Nanti ada mekanisme-mekanisme lain ya berkaitan dengan implementasi. Karena tadi ya tidak bisa serta-merta hukum kan hukum internasional ini jatuhnya. Ya, setiap negara memiliki hukum ya, yang masing-masing memiliki kedaulatan. Ya, kemudian pasal 2 nya ini doang ya, berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pasal tanggal bulan apa tuh, bulan 2006 2007 gitu. Oke, ini kira-kira ininya proses UNCC ini ya di tahun 2000 mulai ada ini General Assembly ya, rapat umum ya, PBB ya kan gitu, kemudian mereka sepakat ya supaya bisa memformulasikan ya anti corruption ya. Nah, baru tuh ya di 2003 dibahas UNCC ya. Harapannya apa gitu kan ya? Harapannya bahwa satu ya dengan ada UNCC itu ya, satu kerjasama internasional meningkat ya, khususnya dalam memerangi korupsi ya. Kemudian good governance juga meningkat ya, bagaimana tata kelola pemerintahan yang bagus, yang baik ya. Ya seperti sekarang udah bagus nih ya, Indonesia udah lumayan banyak kemajuan walaupun masih ada permasalahan di proses ini ya politiknya ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki ya. Kemudian nanti ada ini kerjasama internasional nih ya, misalnya ekstradisi ya, atau mutual legal assistance ya, atau pertukaran tahanan ya kan, atau pertukaran ini apa hasil kejahatan. Nah kemudian bagaimana ini apa kerjasama teknis ya, kerjasama teknis dalam pertukaran informasi ya, pertukaran informasi ya. Kemudian bagaimana mengharmonisasikan ya peraturan di masing-masing negara ya, di setiap negara kan beda-beda tuh, diharmonisasikan supaya sesuai dengan standar internasional. Nah, yang tadi ya CSI itu ya. Nah, gimana nih Indonesia kan gitu ya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 itu ya. Ini yang ini ya. Korupsi semakin meningkat, yes, itu ada ya, itu ada ini perkembangannya, tapi juga kita juga melakukan banyak perbaikan-perbaikan terkait dengan pencegahan maupun penindakan ya. Nah, karena korupsi ini dinamis ya, maksudnya itu bisa berubah bentuknya ya, atau modusnya kan gitu ya, modusnya bisa berubah-ubah tuh ya, berubah. Sehingga perlu lagi ya, perlu juga ditingkatkan kemampuan penegak hukumnya. Jadi baratnya di sini mereka sadar bahwa hukum itu selalu ketinggalan, dan selalu ketinggalan dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu kerjasama internasional, ya, itu internasional. Oke. Nah, ada beberapa kodifikasi ya, beberapa kodifikasi yang berlaku internasional. Satu, negara-negara yang secara jelas menyatakan bahwa korupsi itu ini berlaku juga sebagai kejahatan internasional, ya. Atau yang kedua, negara-negara yang tidak mengakui bahwa itu sebagai kejahatan ya, tapi dia berpartisipasi dalam rangka membantu pemulangan ya, extradite pemulangan pelaku ya, berdasarkan hukum nasional negaranya. Ada yang langsung bilang itu adalah kejahatan nasional, ada yang langsung itu bukan kejahatan nasional, tapi dia bisa membantu. Dia bisa membantu untuk memulangkan bila mana tempatnya itu menjadi pelarian, ya, pelarian orang-orang yang diduga melakukan kejahatan korupsi. Nah, diharapkan nanti ya ininya apa namanya saling, kalau sudah harmonisasi gitu ya antara hukum di lokalnya, hukum di nasionalnya dengan UNCC ini, maka semakin harmonis ya, semakin harmonis dan saling melengkapi. Dan saling melengkapi antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam ini hukum UNCC ini. Ya. Nah, bagaimana implementasi di Indonesia nih ya? Nah, di sini di Indonesia ya sudah banyak kemajuan ya, Indonesia sudah menganut prinsip juga ya, Universal Principle Anti-Criminal Law ya.
Kemudian ratifikasi nih ya, ratifikasi UNCSC ya, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, nah kita karena secara mandiri, mengikatkan secara mandiri, maka nanti ada proses monitoring. Ya, proses monitoring. Jadi Indonesia dari monitoring oleh negara mana. Nanti Indonesia memonitor negara mana, kan gitu ya. Oke. Nah ini kira-kira ya, proses penegakan hukum ya, pasal-pasal korupsi yang ada di UNCSC itu, kemudian pasal-pasal korupsi yang sudah mengatur di hukum positif Indonesia. Jadi kejahatan apa aja yang ada di UNCSC, kemudian juga kejahatan apa aja yang sudah berlaku di Indonesia nih. Oke, ya misalnya artikel 5 tentang kebijakan pencegahan. Ya, kebijakan pencegahan ini sudah diatur nih, banyak ada Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih ya. Ada peraturan-peraturan pemerintahnya, ya, ada instruksi presidennya. Ini berarti kita punya nih, ya kan? Kita punya. Kemudian bribery ya di National Public Official. Kita ada punya ya di pasal 12 tadi itu ya. Di Undang-Undang 31 atau junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini udah ada. Kita udah mengatur ya kan bribery. Nah, ini untuk yang foreign public official nih. Nah, ini kita belum punya nih ya. Bagaimana kalau pelaku kejahatannya itu dari lembaga internasional. Nah, karena kita menganut ini ya, mau kedaulatan negara lain ya. Nah, itu kita bagaimana pengaturannya nih. Kalau embezzlement sudah ya, embezzlement, misuse of transfer property udah ada ya, kemarin di pasal 8 ya kan. 8, pasal 9, pasal 10 kan gitu ya. Kita sudah mengatur tentang embezzlement ya, kecurangan. Penggelapan dalam jabatan ya. Kemudian juga obstruction ya, judicial proceeding ya. Udah diatur juga nih ya, menghalangi proses penyidikan ya, proses penegakan hukum. Yang saya sebutkan tadi itu di pasal 21, 23 kalau salah 1 dan 23 ya. Kemudian reciprocal assistance ya. Oke, ini kerjasama internasional banyak dilakukan dalam bentuk MOU ya. Nah, kemudian juga prevention of tracking of transfer of proceeding. Nah, ini udah nih, ini terbaru nih ya dengan TPPU itu tadi ya. TPPU nih artikel 52, artikel 53 nih ya, bagaimana proses pengembalian aset tadi dengan undang-undang money laundering itu. Ya, kita memperbarui undang-undang money laundering sehingga korupsi juga merupakan salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan awal. Yang kejahatan awal yang bisa dieksekusi dengan undang-undang money laundering. Ya. Ada nggak analisisnya, ada nggak gap-nya kan gitu ya. Gap-nya gimana perbedaan-perbedaannya tuh. Karena kan kita secara mandiri, mengikatkan diri ya, maka pasti ada hal-hal yang belum tercover di Undang-Undang Indonesia itu. Ya. Nah ini yang belum tercover nih ya, penyuapan pejabat publik dalam negeri, ini ya. Tapi di sini udah, oke, pasal 5, pasal 6 nih, udah nih ya. Pasal 5 terkait dengan tadi itu ya, penerima suap ya. Nah ini yang masih tanda tanya nih ya, pejabat publik luar negeri dan pejabat publik organisasi internasional. Tadi ya, misalnya orang yang bekerja di PBB, orang yang bekerja di World Bank, ya, atau orang asing bekerja itu, kalau mereka melakukan korupsi bagaimana? Nah ini belum termasuk nih ya, nah ini dalam proses bagaimana supaya kita bisa merevisi undang-undangnya nih. Oke. Ini pasal 16 ya. Ini gap-gap ya ini yang belum diatur secara tegas ya. Termasuk adalah ini apa namanya korupsi sektor swasta. Jadi kalau swasta itu bisa diseret dengan pasal korupsi kalau ada pelakunya dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Makanya kan swasta misalnya memberikan keuangan negara bisa kena tuh ya. Tapi kalau swasta antar swasta nih, ya misalnya apa? Misalnya PT A sama PT B itu benar-benar pure swasta. Kalau mereka melakukan suap penyuap bagaimana pegawainya atau direksinya ya ada melakukan suap penyuap bagaimana perlakuannya. Nah itu yang
tidak diatur secara eksplisit, ya, secara tegas di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya. Makanya kalau mereka dengan swasta biasanya mereka dikenakan tindak pidana umum ya, tindak pidana umum. Nah, dari sini ya Indonesia sudah memilih untuk mengikatkan diri dalam UNCC. Ya, kemudian kan nanti perkembangan implementasi itu dilihat ditinjau atau dimonitor oleh negara lain. Ya, dan juga Indonesia akan meninjau atau mereview negara lain. Nah, kebetulan nih, tahun kemarin nih kita pernah ditinjau oleh Netherlands dan Jordania. Ya, kita pernah direview oleh Netherlands dan Jordania terkait dengan perkembangan implementasi UNCC di Indonesia. Ya, itu ininya apa sejauh mana hasil-hasil yang telah diimplementasikan dalam undang-undang UNCC tersebut. Pasti ada kekurangan juga ya. Untuk melihat hasilnya pasti ada tuh ya. Oke, nah itu UNCC ya contoh-contohnya. Oke, coba kita lihat nih ya. Bentar lu ininya. Ini bentuknya nih ya, bentuk undang-undangnya nih ya. Bentar ya, ini bentuk undang-undangnya nih ya. Ini untuk undang-undangnya, sebentar aja ini. Ini ya, pemberlakuan UNCC ini. Ya. Contoh nih ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ya tentang pengesahan UNCC ya. Ini cuma 2 pasal doang nih ya. Pasal 1 mengesahkan ya. Mengesahkan, pasal 2 berlaku sejak tanggal diundangkan. Berarti sejak kapan nih? Sejak April 2006 berlaku. Ini kan diundangkan nih. 18 April ya. 18 April 2006 berlaku. Apa sih konten-kontennya? Ini nih. Ini UNCC nih ya. Ini dalam bahasa ini betulan dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia nih. Ada yang aslinya nih ya, ada yang aslinya. Ini kan ringkasannya ya, ringkasannya. Lalu ya, ini ya. Bentar ya. Oh ini yang originalnya nih. Ini originalnya. Nah ini ya. Ini undang-undang ini yang berlaku karena kita melakukan yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ini ya. Ini jadi konten-konten di sini nih ya, yang sebanyak 65 halaman ya. Ini sudah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia melalui apa? Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Yang belum berlaku yang pasal 66 aja ya. Oke. Oke, sekarang kalian diskusikan ya, kan udah terjadi pembagian kelompok ya. Tadi ya, yang apa namanya itu model bottom up atau model top down yang menurut kalian lebih efektif. Kalau dua-duanya harus ada skala prioritas ya. Mau prioritas yang mana nih? Kalau mau milih, saya pilih top down, silakan kasih argumentasinya. Ya. Kalau mau milih bottom up, silakan kasih argumentasi juga. Yang milih dua-duanya Pak, monggo silakan kasih argumentasi juga ya. Tapi ada skala prioritasnya. Prioritas yang ini dulu, setelah itu baru yang ini, nanti argumentasi seperti ini. Monggo silakan, saya kasih waktu 10 menit lah. Ya. Nanti disampaikan dalam bentuk Word aja, nanti dimasukkan ke chat ini. Ya, di kolom chat ini tinggal di input aja. Ya. Tiap kelompok satu ya. Satu jawaban aja, tiap kelompok. Oke, monggo. Diskusikan, silakan. Aku ke portal dulu ya.
Adnan Sukma ada nggak? Adnan Sukma? Hadir nggak? Ya Pak, hadir saya. Hadir ya? Oke. Thank you Adnan. Mau Puri Tiara ada? Mau Puri Tiara? Halo Mau Puri. Mau Puri Tiara ada? Mau Puri Tiara? Nggak hadir ya? Nggak hadir nih ya, soalnya kan 29 ini. Kayaknya internetnya ini Pak bermasalah Pak. Soalnya kemarin dia juga kayak gitu Pak. Oh, kemarin juga nggak bisa juga ada di kelas ya? Ya, Kamu Pak. udah kontak belum? Takutnya ntar sakit. Tadi ada masuk Pak. Tadi masuk kok Pak, tadi ikut presentasi juga. Oh tadi ya? Oke, sip. Thank you ya. Internetnya lagi ini kayaknya Pak. Oke. Nurul Faizah? Iya Pak. Benar ya? Oke, sip. Iya.
Silakan diskusinya di-upload di kolom chat. Nanti takutnya sistemnya menutup. Yang lain, ayo yang lain. 3 grup lagi. Baru 2. Ayo grup yang lain. Nanti sistem akan menutup dengan sendirinya nih. Bahaya kalau. Oke. Grup berapa? Grup 1. Oke. 2 grup lagi. Kelompok 5. Oke. Alhamdulillah. Loh kok ada Yang kelompok 3 ulang Pak. Tadi soalnya belum ketulis nama anggotanya Pak. kelompok ya? Oke. Oke, thank you semuanya ya. Mudah-mudahan bisa ini bisa
berikan pencerahan pada kalian bahwa kerjasama internasional dibutuhkan untuk memerangi korupsi ya. Bagaimana kita bisa memulangkan kembali pelaku-pelaku kejahatan korupsi ya, dari Ageng Runtu, Mario Pauline, Nazarudin, ya, Neneng, istrinya, Nunun Nurbaiti, ya, dan yang lain-lainnya yang sudah melakukan korupsi di Indonesia dan merugikan Indonesia, tapi melarikan diri kejahatan ke luar negeri. Sehingga kita tidak bisa lepas dari dukungan, bantuan maupun kerjasama dunia internasional, ya, khususnya negara-negara di sekitar Indonesia. Terima kasih ya atas diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kalian. Ya, thank you. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.